Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa di sini aku bakalan membahas seputar tentang kesehatan. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe. Pastikan kalian dapat lonceng notifikasi dari video yang baru. Oke guys, langsung saja di sini aku bakalan ngebahas tentang salah satu penyakit yang sering sekali kita rasakan ya. Bukan sering sih, yang pasti pernah kita alami dan pernah kita rasakan, yaitu pusing. Oke, langsung saja kita ke definisinya ya guys. Jadi, pusing ini adalah sensasi seperti berputar, kelingan, melayang, atau kondisi ketika kalian merasa akan pingsan. Pusing bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja, dengan sensasi yang berbeda pada setiap orang. Nah, sebenarnya pusing ini bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala dari perubahan tubuh atau gangguan kesehatan. Pusing menjadi gejala yang sering muncul, tetapi seringkali tidak berbahaya. Meskipun demikian, pusing itu tetap perlu diperiksakan dokter, terlebih jika terjadinya secara terus-menerus. Nah, jadi pusing ini jarang disebabkan oleh kondisi yang berbahaya. Terkadang pusing ini terjadi akibat adanya perubahan dalam sistem tubuh yang kompleks, misalnya saat hamil, ketika bangun tidur, setelah berolahraga, atau saat haid. Asal-muasal pusing pada kondisi tersebut sulit untuk ditelusuri. Nah, sekarang untuk penyebab pusing. Pusing memiliki banyak kemungkinan penyebab, termasuk gangguan telinga bagian dalam, mabuk perjalanan, dan efek pengobatan. Terkadang pusing juga disebabkan oleh kondisi kesehatan yang mendasarinya, seperti sirkulasi darah yang buruk, infeksi, atau cedera. Nah, penyebab lain pusing juga dapat disebabkan oleh faktor lain, seperti gangguan saraf, di antaranya penyakit Parkinson dan multiple sclerosis. Efek obat-obatan seperti obat anti kejang, antidepresan, penenang, obat bius, dan obat penurun tekanan darah. Lalu kalau kekurangan zat besi atau anemia, gangguan kecemasan, hipoglikemia atau kekurangan gula dalam darah, cuaca yang terlalu panas dan dehidrasi, efek konsumsi minuman beralkohol jangka pendek. Nah, untuk gejala pusing ini dapat dideskripsikan dengan sensasi berikut, seperti rasa seperti melayang atau hilang keseimbangan, kelingan, atau merasa akan pingsan, kepala terasa berat, dan kondisi sekitar terasa seperti berputar. Jadi, sensasi pusing ini dapat datang secara tiba-tiba atau mendadak, atau perlahan serta hanya sebentar atau terus-menerus berkepanjangan. Pusing yang dirasakan juga dapat bertambah parah ketika penderitanya berjalan, berdiri, duduk, berbaring, atau menggerakkan kepala. Selain sensasi pusing itu sendiri, gejala lain yang dapat menyertai adalah lemas, mual, muntah, dan keringat dingin. Namun, keluhan yang dirasakan setiap orang saat pusing itu dapat berbeda-beda, tergantung pada penyebabnya. Jadi, kapan sih harus ke dokter? Nah, umumnya
Pusing itu bukanlah suatu kondisi yang perlu dikhawatirkan. Namun, pusing juga dapat menjadi gejala dari penyakit yang berbahaya. Oleh sebab itu, periksakan diri ke dokter jika kalian mengalami pusing yang berkepanjangan, sering kambuh, atau timbul secara mendadak. Pemeriksaan ke dokter juga harus segera dilakukan jika kalian mengalami pusing yang disertai dengan gejala seperti berikut. Jadi aku akan sebutkan satu persatu ya, seperti sakit kepala yang tak tertahankan, penglihatan ganda, leher terasa kaku, mati rasa, atau rasa lemas pada wajah, adanya gangguan pendengaran, bingung atau kesulitan dalam berbicara, muntah terus-menerus, mati rasa atau lumpuh di lengan atau tungkai, sulit berjalan, nyeri dada, jantung berdebar, sesak nafas, hilang kesadaran, bahkan sampai kejang. Nah, pusing yang disertai dengan gejala-gejala di atas yang tadi aku sebutkan itu dapat menjadi tanda dari kondisi yang lebih serius. Jadi kalian harus segera periksakan diri ke dokter jika kalian mengalami pusing yang disertai dengan gejala yang tadi aku sebutkan. Oke, yang selanjutnya itu ada pencegahan pusing. Nah, biasanya pusing ini dapat sembuh tanpa penanganan yang khusus, karena penderita akan beradaptasi dengan perubahan sistem tubuh yang menyebabkan pusing. Namun, untuk membantu meredakan pusing, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan secara mandiri. Antara lain, duduk atau berbaring saat merasa pusing untuk meredakan sensasi yang dirasakan, berbaring dan menutup mata di dalam ruangan yang gelap untuk meredakan sensasi berputar pada vertigo, istirahat dalam ruangan yang sejuk, menghindari konsumsi minuman berkafein, kopi atau teh dan beralkohol, serta asap rokok karena dapat memperburuk sensasi yang dirasakan. Lalu melakukan manuver untuk vertigo. Nah, sementara itu, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pusing itu adalah berolahraga secara rutin, mengkonsumsi air putih yang cukup, memastikan waktu tidur yang cukup, diet sehat rendah garam diususkan untuk penyakit menial, dan tidak mengkonsumsi kafein atau alkohol secara berlebihan. Oke guys, pembahasan itu sudah selesai. Thank you buat kalian yang udah simak video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu kalian bertambah dan menjadi manfaat bagi kalian.